Ibu, itu Nabi kalau bengkak kakinya karena apa? Kalau kita bengkak kaki kita karena apa? Kita tuh itu yang jawab. Nah, karena Nabi satu kali berdiri dalam sholat itu minimal 2 juz. Bahkan ada sahabat pernah ikut katanya sampai 4 juz. Jadi sahabat yang pernah ikut itu tidak mau lagi ikut, bukan jerah, bukan karena lama. Apa alasannya? Kata sahabat, saya takut menerka-nerka. Artinya jangan sampai 2 juz mina baca Nabi, ku bilang pasti ruku mina belum ruku. Artinya tidak khusus di salatku kurasa karena ku terka-terka. Ruku ini, belum pi. Sebetulnya kita biasa imam tadi sini kalau panjang ruku ini sebentar. Belum pi. Itu. Jadi takut dia menerka. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, engkau kan jaminan masuk surga. Dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Lalu kenapa masih seperti ini ibadahmu? Kata Nabi, apala akuna abdan syakuran. Tidak bisakah saya dicap sebagai orang yang bersyukur? Simple. Makanya orang yang bersyukur itu qalilan, sedikit. Walaupun sedikit, tapi kita masuk golongannya. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun banyak tapi tidak masuk golongannya. Mending sedikit tapi ada di dalam. Pengajian atau ceramah yang akan dibawakan langsung oleh Ustaz Salahuddin Rahman Al-Ayyubi SPD. Dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadzil Mulki wal Malakut, Subhanadzil Izzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriyai wal Jabarut, ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون إلى آخره الآية. Yang terhormat yang saya muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Jannatul Firdaus, yang terhormat yang saya muliakan dari perwakilan Biota, PT Biota Wisata Tour and Travel. Dalam hal ini banyak yang mewakili ya, 4 orang mungkin sebentar owner dari Biota Wisata akan hadir, Ibu Hajjah Wawade Fatmawati Fattah SPT beliau lengkapnya, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim Jannatul Firdaus yang malam hari ini begitu cerah, jilbab dengan bajunya kombinasi hitam merah. Makanya saya juga pakai hitam supaya kalau saya pakai juga merah nanti bilang bapak majelis taklim. Dan seluruh jemaah Masjid Jannatul Firdaus yang sempat hadir pada malam hari ini, alhamdulillah Allah masih berikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan hati kita istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Bahkan nanti ketika kita semua dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Tadi dibuka dengan santunan salawat dari majelis taklim yang begitu sahdu merdu.
Seandainya di balik layar kini yang vokalisnya aku bilang masih mungkin umur 20-an. Karena suaranya Masya Allah. Nah, tidak ada salahnya kita tambah salawatnya supaya lebih ceria malam hari ini. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim min Nabi Putra Abdullah Nabi kekasih Allah manusia idolaku Nabi Muhammad, manusia pujaanku Nabi Muhammad. Sekali lagi, Maulaya sholli daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi barokah syafaat buat kita, amin. Dan Allah mudahkan urusan-urusan kita, dan Allah undang kita umrah dan sekaligus haji, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu siapa, Ibu? Siapa nama suaminya Aisyah? Oh. Kenapa ragu-ragu kan biasanya yang ditanyakan siapa nama suami, siapa nama istrinya Rasul. Sekarang saya balik, siapa nama suaminya Aisyah radhiyallahu anha? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi, yang pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha menemui Nabi dalam keadaan bengkak kakinya. Ibu, itu Nabi kalau bengkak kakinya karena apa? Kalau kita bengkak kaki kita karena apa? Kita tunjuk yang jawab. Karena Nabi satu kali berdiri dalam sholat itu minimal 2 juz. Bahkan ada sahabat pernah ikut, katanya sampai 4 juz. Jadi sahabat yang pernah ikut itu tidak mau lagi ikut, bukan jerah, bukan karena lama. Apa alasannya? Kata sahabat, saya takut menerka-nerka. Artinya jangan sampai 2 juz mina baca Nabi, ku bilang pasti ruku mina belum piruku. Artinya tidak khusus di salatku, kurasa karena ku terka-terka. Ay ruku mini, belum pi. Sebetulnya kita biasa imam tak di sini kalau panjang, ruku min sebentar, belum pi. Itu. Jadi takut dia menerka. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, engkau kan jaminan masuk surga. Dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Lalu kenapa masih seperti ini ibadahmu? Kata Nabi, apala akuna abdan syakuran. Tidak bisakah saya dicap sebagai orang yang bersyukur? Simple. Makanya orang yang bersyukur itu qalilan, sedikit. Walaupun sedikit, tapi kita masuk golongannya. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun banyak tapi tidak masuk golongannya, mending sedikit tapi ada di dalam. Sama tonji, kita nanti di barisan baginda Rasul antriannya mulai dari Jannatul Firdaus, kemudian antriannya sampai ke Cendrawasih. Biar kita berada di Cendrawasih, yang penting masih tetap deretannya baginda Rasul. Daripada berdampingan dengan baginda Rasul tapi tidak sama benderanya Abu Jahal. Mana pilih? Pilih mana, Ibu? Pak, di belakangnya Nabi atau di sampingnya Nabi? Kalau di sampingnya baru Abu Jahal mending di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, bersyukur itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah syukur qalb, syukur hati. Yang mana itu syukur hati? Mengakui bahwa semua yang kita dapatkan, yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Jangan diingkari. Apapun itu semua datangnya dari Allah. Ada yang mengingkari, walaupun pada dasarnya kita yang berikhtiar, tapi semua yang kita dapatkan Allah yang berikan. Jangan seperti Qarun. Qarun ketika diminta haknya orang-orang yang ada dalam hartanya, fakir miskin, dia mengatakan bahwa ini kan bukan dari siapa-siapa, ini hasil kerja aku. Makanya Qarun ditenggelamkan ke dasar bumi, yang sampai sekarang masih terkenal ki. Kalau dapat ke harta yang tertimbun disebut dengan harta Qarun. Karena dia di Indonesia maka harta karun. Seandainya di Makassar harta karung. Karena kalau Makassar banyak NG-nya. Ada lagi, ada Sa'labah. Sa'labah itu kan orang miskin. Bahkan riwayat itu Sa'labah satu jisarun naduai istrinya. Maksudnya ganti-ganti yang dipakai, bukan satu naduai begitu. Jangan banyak aku jelaskan betul-betul ki, nanti kesalah paham ki. Jadi Sa'labah itu tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau sudah sholat langsung lompat, tidak pernah zikir. Maka ditanya, kenapa sampai seperti ini ibadahmu wahai Sa'labah? Nabi bilang, kalau lama kat pulang, tidak ada sarung nak pakai istriku. Pada saat itu dia minta sama Nabi, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Kata Nabi, tidak sanggup engkau jadi orang kaya Sa'labah, tapi maukah? Ya Nabi, kalau dah doakan ki subhanallah pasti diijabah. Maka didoakan, dan betul setelah didoakan sama Nabi, yang tadinya ternaknya cuman biasa-biasa beberapa ekor bertumbuh terus, yang akhirnya karena sibuk dengan ternaknya jarang muncul di masjid kah. Jangan sampai sibuk dengan jualan tak. Nah, tapi kalau di sekitaran Jannatul Firdaus na tutup lalu itu kona baru kalau masuk waktu. Dah kau tahu mi deh. Kata Nasuci itu yang begitu, Ustaz. Bilang Ustaz, itu di tanah suci walaupun mau beli kalau masuk waktu na tinggalkan gitu penjualnya. Coba mi di sini. Tinggal kami pembeli ya, insyaallah pulang ke miskin. Jadi sibuk Sa'labah, bahkan yang sholatnya berjamaah 5 waktu full ki, ini mulai nih bolong-bolong, tak 2 waktu mami, akhirnya tidak pernah muncul. Makanya Nabi itu kalau sudah sholat terkadang absen sahabat, mana si fulan, jadi dah hafal gitu tempat duduknya Nabi itu sahabatnya. Sama tuhnya itu jamaah tetap di sini dihafal gitu tempat duduknya. Karena ada jamaah dia tuh favoritnya di sampingnya mimbar kah, ada jamaah di belakangnya tiang favoritnya. Itu juga di zaman sahabat ada. Dan itu tempat ciri khasnya. Bahkan ada sahabat suka sekali di sampingnya tiang kalau dia mau sholat. Selalu di situ duduk apapun sholat di situ. Ada sahabat pada saat itu yang punya tempat ini, artinya yang sholat yang terbiasa di tempat itu, sementara wudhu masuk ke sahabat yang lain mau sholat, ada orang mau tempati tempatnya itu yang biasa tempati yang masih berwudhu, ditahan sama sahabat yang lain, jangan keambil ke tempat ada orangnya di luar. Mau sholat, artinya apa? Bukan dikaplin-kaplin, tapi ada memang tempat ciri khasnya jamaah tetap dimanapun ada masjid, ya kan? Coba saya perhatikan, itu Pak Haji sukanya sampai meninggal gitu diterita. Bahkan kalau sudah tidak ada yang bilang, wih, di Haji ya, sampai itu tiang almarhum kodong. Jadi siapa yang mau gantikan? Nggak mau. Nanti setelah itu saya dosen saja. Padahal jangan makin takut. Allahu Akbar ya Karim. Jadi ditanya, mana Sa'labah? Kata Nabi, kata sahabat, sibuk mi ya Rasul, banyak mi ternaknya.
Jadi tadi banyak orang itu bisa lulus dalam ujian susah, tapi dalam ujian senang belum tentu. Ada orang dikasih miskin, justru lulus lebih dekat dengan Allah. Ada orang diuji sakit lebih lulus daripada diuji sehat. Ada orang lebih lulus diuji miskin daripada diuji kaya. Waktunya miskin baiknya santun sekalinya kaya sombong. Itu bedanya. Makanya Allah itu maha pecemburu. Maha penyemburunya apa? Kalau kita terlalu cinta sama keluarga, maka Allah berikan peringatan, jangan terlalu cinta keluargamu, maka cintai aku, kata Allah. Kalau kita terlalu cinta sama harta, maka bagaimana caranya harta itu mungkin jauh dari kita, supaya yang kita dekati adalah Allah. Makanya jangan seuzon sama Allah. Ada orang diuji dengan mungkin dibuka aibnya, merasa hina di hadapan manusia. Yang tadi dia bangga-banggakan, dia sombongkan, tapi Allah habiskan supaya hilang itu, maka natariki, kemudian dihinakan sama manusia, tapi ketika dia taubat Allah muliakan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicari salaba mana? Tidak ada ya Rasul. Si ibu dengan hartanya tidak pernah muncul. Saatnya ini keluar zakatnya hartanya, didatangi salabah. Tapi apa Nabi bilang? Ini kan hasil jeripayaku, tidak mau nak keluarkan zakatnya. Maka kata Nabi, celaka salabah. Sudah. Setelah itu meninggal Nabi. Kemudian pemerintahan itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Nanti pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, nabawa hartanya salabah untuk nak keluarkan zakatnya. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Kalau di zamannya Nabi masih hidup, Nabi saja menolak zakatmu, wahai Sa'labah. Dalam artian, kau tidak datang kepadanya membawa zakatmu. Apalagi saya. Terlambat maki Sa'labah. Hati-hati. Makanya pas dikeluarkan zakat itu, keluarkan betul-betul. Haulnya setahun. Kemudian nisabnya 85 gram emas. Sekarang emas yang 24 karat itu 1,4 lebih. Ya, Bu-ibu ya. Mahal nama 1,4 Pak. Tapi beda yang perhiasan, beda. Kalau cukup nisabnya 85 gram emas, maka keluarkan zakatnya 2,5. Cukup nisabnya tapi tidak cukup haulnya, tidak perlu dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Cukup haul tapi tidak cukup nisabnya, perlu dikeluarkan. Tapi kalau cukup dua-duanya, mesti dikeluarkan. Makanya dalam perintah zakat Allah katakan khudh, ambil, bukan minta tapi ambil. Artinya bahkan di zaman Nabi diperangi orang kalau tidak mau keluarkan zakatnya. Nah itu. Jadi kita kembali. Jadi akui bahwa semua yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Yang kedua adalah zikir lisan. Ini saya ceramah sampai ada Bu Aji. Jadi kalau Bu Aji jam 10 baru datang. Habib Burima. Besok mau berangkat subuh di ini, jadi mungkin ada Pak Haji Haruna saja. Jadi. Oh begitu. Nah, berarti saya sedikit lagi, 7 menit lagi ya. Ayo, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur lisan itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Nabi kalau ucapannya alhamdulillah, kalau sesuai dengan keinginan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekalipun tidak sesuai dengan keadaan, tetap beliau alhamdulillahi ala kulli hal. Ustaz, apakah cuman ucapan bismillah? Oh banyak. Kalau ada dulu lagu-lagu qasidah itu Ibu dengan syukur lisan. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu menjadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Berbuat baik sepenuh hati. Apalagi semuanya itu? Saya kira ibu-ibu udah tahu gitu. Sambungannya ini. Bila berjumpa assalamualaikum, dapat anugerah alhamdulillah. Kita heran masya Allah. Bila berjanji insya Allah, dapat anugerah
Dan apa? Dapat musibah inna. Kan itu ucapan yang baik. Artinya ucapan-ucapan itu sebagai syukur lisan kita dan mencegah lisan kita untuk tidak menceritai aibnya orang. Ustaz, saya tidak cerita aibnya. Fakta ini. Kalau sesuai dengan kejadian, misalnya kita lihat sesuatu yang buruk darinya dan kita cerita, itu namanya ghibah. Tapi benar ki, justru karena benar ki itu ghibah. Jadi benar yang buruk yang dia lakukan namanya ghibah. Kalau tidak benar ki namanya fitnah. Jadi apa yang kita lakukan Ustaz? Lebih bagus diam. Karena orang yang menggibah 4 yang kena. Yang pertama yang menggibah, yang kedua yang dengarkan nih, yang ketiga yang tambah-tambahin. Contoh, nih berempat kini ceritanya, 4 orang yang berjejer di situ. Ini yang satu cerita, oh ya nih itu begini. Apa? Sampingnya bilang masa? 3 itu. Yang keempat kediam-diam ji. Kenapa bisa dapat tongi? Karena mengangguk ya. Oh, ku tahu. Bahayanya itu. Begitu Pak. Itu namanya dosa berjamaah. Makanya kata Nabi, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, mending diam. Tapi Ustaz, ini pantong itu kok didengar. Itu. Maka jangan habiskan. Kita rajin majelis taklim, berangkat ke umrah tiap bulan, tiap dalam 1 tahun berangkat ke haji, tapi tiap hari tongi kita ghibah saudara tak, maka habis ibadah. Tapi makanya sebentar ini Syekh, mudah-mudahan dapat ke haji gratis. Amin ya. Ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi itu, jadi syukur lisan. Disapa pun orang bagian daripada syukur lisan. Singgah ki Bu. Dari mana ki? Sopan santun berbahasa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah syukur amal perbuatan. Artinya apa? Kita sudah dengan yakin bahwa semua nikmat dari Allah, kemudian berbahasa dengan baik, dan kemudian apa yang kita miliki maka dikembalikan kepada Allah. Allah berikan kita sehat, maka pergunakan sehat itu dengan maksimal. Apa? Untuk datang pengajian, 1. Untuk datang berjamaah ke masjid, 2. Apalagi Ustaz, saya biasa olahraga. Boleh tidak olahraga? Silakan, tapi niatkan olahraga sehat itu untuk kita maksimal ibadah. Karena ada orang bisa jogging sampai 20 kilo, bisa goes sampai ke Takalar, tapi kalau pulang tidak bisa berdiri sholat. Kenapa? Aku pinggang Ustaz. Jadi ini untuk apa? Kita mau supaya hal-hal yang kita dapatkan itu kita dengan amal yang perbuatan sehat, maksimalkan untuk ibadah. Harta kita maksimalkan juga. Ada rezeki kita, kumpul-kumpul berangkat ke sedang umroh. Iya. Apalagi nih ada dari PT Biota Wisata Tour and Travel, ya mudah-mudahan ada rezeki kita berangkat. Amin ya Rabbal. Ustaz, adakah doa-doa supaya bisa tunggu kodong umrah mau tunggu kodong umrah? Aku bilang sudah ke salat subuh baca ke surah Al-Waqiah, habis itu surah Ar-Rahman, baru tambah surat Tanah, insyaallah. Daripada nganggur kita nata selesaikan. Ya. Saya juga berangkat terakhir bersama Ibu Rima tanggal 20 kalau salah 26 Oktober bersama dengan satu rombongan, satu pesawat. Itu hari saya diberangkatkan sama Ibu Aji, owner dari Biota, karena saya pengajian di tempatnya. Saya bilang Ustaz berangkat ki, Bismillah. Nah itu, jadi begitu ji, itu rezeki tidak ditahu ki, itu rezeki tidak ada yang tahu Bapak Ibu, dan tidak ada rezeki yang tertukar. Yang biasa tertukar itu sendal kah? Kalau rezeki tidak ada yang tertukar, insya Allah dipegang undangan tak sepatu ada pocer-pocer insya Allah sehat ke semua, panjang umur tak penuh barokah, bersyukur kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jangan sampai kita dikritik oleh Allah dalam ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Artinya apa? Kalau dibaca ayat ini dalam hati, minta ke sama Allah, bukan saya yang engkau maksud ya Allah, tapi siapa?
Yang kau maksud adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang engkau berikan. Amin. Sehat kita semua, panjang umur tak penuh barakah. Terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Jannatul Firdaus, kepada ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu jalannya. Apakah ditutup dengan doa? Kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu sudah lama kami celaka. Kalau bukan karena rahmat ampunan-Mu sudah lama kami binasa. Sejak awal kami bermaksiat. Tiap hari kami ulangi maksiat kami, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ketika kami kembali bertaubat, Engkau pun menerima kami dengan rahmat ampunan-Mu. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, berkahilah seluruh pengurus Masjid Jannatul Firdaus, berkahilah majelis taklimnya, berkahilah seluruh jamaahnya, berkahilah orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Jauhkan dari bala, malapetaka dan hal-hal yang buruk ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. اللهم انصر الإخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان وفي كل زمان وفي Indonesia ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Kami mungkin bisa makan enak ya Allah, tidur nyenyak, sementara saudara kami terzalimi. Engkau sebaik-baik penolong atas mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabil qubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bibarakatina al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wa ma taufiq illa billah, fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.